Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inin Rahmasari dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya mutu dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Yuk kita simak materinya. Yang pertama ada definisi umum. Mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, mutu adalah ukuran relatif dari kebendaan, di mana mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi, yaitu kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, keunikan, reliabilitas, durabilitas, tingkat kesesuaian, dan pemanfaatan. Kegiatan yang berhubungan dengan mutu adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Biaya-biaya yang menjalankan kegiatan tersebut disebut biaya mutu, di mana biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya ini terjadi untuk mencegah mutu yang jelek pada produk atau jasa yang akan dihasilkan. Apabila biaya ini meningkat, maka biaya produk gagal dapat diharapkan turun. Kemudian ada biaya penilaian. Biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada biaya produk gagal internal, di mana biaya ini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada biaya produk gagal eksternal, di mana biaya ini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal dalam memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan setelah barang dikirim ke pelanggan. Lalu selanjutnya adalah mengukur biaya mutu. Biaya mutu juga bisa diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya yang terlihat disajikan dalam catatan, sedangkan biaya yang tersembunyi adalah biaya oportunitas karena mutu yang jelek. Terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode pengganda, kedua metode penelitian pasar, dan yang ketiga fungsi rugi mutu Taguchi. Selanjutnya adalah pelaporan informasi biaya mutu. Rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi 2 manfaat penting. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Selanjutnya adalah fungsi biaya mutu. Yang pertama ada pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Selanjutnya adalah pandangan kontemporer, di mana sudut pandang AQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat bila karakteristik mutunya berada di luar batas toleransi. Menurut pandangan ini, biaya produk gagal timbul hanya apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan timbul trade-off optimal antara produk gagal dan biaya pengendalian. Lalu selanjutnya ada manajemen berdasarkan kegiatan atau ABM dan biaya mutu optimal, di mana manajemen berdasarkan kegiatan mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mutu, kegiatan produk gagal internal dan eksternal, serta biaya-biaya yang terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Lalu ada analisis tren, di mana laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori, sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Lalu ada penggunaan informasi biaya mutu. Tujuan utama laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, untuk memutuskan implementasi program seleksi pemasok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku, seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori.
penilaian biaya tambah yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Lalu, produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan secara spesifik, menunjukkan pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk produksi output. Dalam produktivitas terdapat yang pertama ada pengukuran produktivitas parsial, di mana pengukuran produktivitas dapat berupa aktual dan prospektif. Pengukuran produktivitas aktual memungkinkan manajer menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Selanjutnya, definisi pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input rasio, di mana rumusnya adalah rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Lalu ada ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Periode awal ini disebut periode dasar dan menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Lalu ada pengukuran total produktivitas. Pengukuran total produktivitas seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. Dalam praktek, mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengukuran profil atau profil measurement dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profit linked in productivity measurement. Kemudian ada komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba disebut dengan komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.